Kisah pilu baik Nuril, seorang mantan narapidana, ceritakan pengalamannya di dalam penjara yang tak terduga. Sejak pemberitaan Putri Chandrawati yang divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 terkait kasus pembunuhan Brigadir J, publik bertanya-tanya seperti apa kehidupan yang akan dilaluinya di penjara. Lebih lanjut lagi, muncul juga pertanyaan tentang seperti apa hari-hari perempuan yang dibui. Grid ID mendapatkan gambaran tentang kehidupan perempuan di penjara dari Baik Nuril Maknun. Baik Nuril adalah seorang guru honorer SMA Negeri 7 Mataram NTB yang pernah menerima nasib mendekam di balik jeruji besi selama beberapa bulan karena terjerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Kala itu, perempuan yang berprofesi sebagai guru dan memiliki 3 anak yang masih di bawah umur ini dituntut dengan Undang-Undang ITE lantaran merekam percakapan telepon dari kepala sekolahnya bernama Muslim yang menceritakan pengalaman seksualnya dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan juga dikenal Nuril. Rekaman percakapan telepon yang dianggap Nuril sebagai pelecehan itu pun akhirnya menyebar luas hingga sampai pada pengawas SMA Negeri 7 Mataram dari Dinastik Porah Mataram. Meski sudah bebas sejak 29 Juli 2019, pengalamannya mendekam di balik jeruji besi tak akan pernah Baik Nuril lupakan seumur hidupnya. Baik Nuril menceritakan lagi kejadian pilu yang dihadapinya kala itu. Setelah 1 tahun dirinya dilaporkan, dia pun harus menjalani masa kurungan. Bermula di Polres Lombok Barat sekitar 2 minggu hingga harus menempati ruang tahanan yang sangat sempit. Tidak sampai di situ, Baik Nuril harus menjalani hukumannya dengan pindah tahanan ke lapas Kota Mataram. Di lapas itulah Baik Nuril kembali harus menghadapi emosinya. Namun keberuntungan seakan masih memihak kepada Nuril, dia menerima perlakuan baik dari para pegawai tahanan. Ternyata bukan tanpa alasan, Nuril mengatakan jika perlakuan baik tersebut dikarenakan dia memiliki saudara yang pernah menjabat sebagai kepala lapas di tahanan itu. Omongan Nuril itu bukan hanya asumsi semata. Perlakuan yang berbeda ternyata dia lihat langsung terhadap narapidana lain yang statusnya tidak memiliki keluarga yang pernah menjabat di tahanan itu. Meski mendapatkan perlakuan berbeda, Baik Nuril juga masih banyak menceritakan kisah pilu ketika berada di dalam ruangan tahanan.